Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mempertemukan kita kembali ya bersama teman-teman Majelis Taklim Sohibul Kahfi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga jika ada yang di malam hari ini sedang sakit ataupun sedang tidak enak badan, kurang sehat, semoga Allah angkat sakitnya. Amin. Salawat bersampulkan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau teladan terbaik yang mengajarkan kita bagaimana perempuan dimuliakan dengan ilmu, akhlak, dan juga iman. Teman-teman muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena sudah meluangkan waktu ya di tengah kesibukan teman-teman. Pasti sudah di pukul 8 juga, pasti sudah ada yang mengantuk ataupun sudah ada yang bersamaan dengan kesibukan lainnya di malam ini, tapi tetap meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar dan hadir di majelis. Semoga langkah kita semua pada malam hari ini menuju majelis ini dicatat sebagai langkah menuju kebaikan dan keberkahan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Oke, malam ini kita akan berdiskusi bersama tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan perempuan pada saat ini, yaitu breaking the stigma, menjadi muslimah modern yang berdaya tanpa kehilangan fitrah, seperti itu. Karena apa? Tema ini sangat dekat sekali dengan perempuan, karena di zaman sekarang perempuan itu sering banget berada di antara banyak tuntutan. Betul atau betul? Betul sekali ya teman-teman. Dimana perempuan itu ingin berkembang tetapi takut dinilai, dan juga ingin menjadi diri sendiri tapi khawatir dianggap berbeda pada lingkungannya, seperti itu. Dan juga ingin mengikuti perkembangan zaman tapi tetap menjaga nilai dan identitas diri sebagai muslimah. Maka semoga malam ini bukan hanya menjadi ruang kita untuk mendengar, tapi juga ruang untuk saling memahami, saling menguatkan, dan kembali mengingat bahwa menjadi muslimah yang berdaya itu tidak harus membuat kita kehilangan fitrah, kelembutan, ataupun iman kita. Insya Allah kita akan berdiskusi dengan santai ya teman-teman, dengan terbuka, dan semoga bisa menjadi refleksi bersama untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, and next, di slide kedua, pernah nggak sih kita ngerasa bahwa takut dinilai, ingin berkembang, kemudian bingung antara mau karir dulu atau pendidikan dulu, atau kita harus kembali lagi ke fitrah aja deh, jadi perempuan yang nggak begitu hebat-hebat amat, yang biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, di sini kita akan bahas bareng-bareng nih. Terus kemudian teman-teman pernah nggak sih ngerasa bahwa capek gitu, lelah dengan standar dunia, standar sosmed yang saat ini banyak sekali membuat perempuan itu bertanya-tanya tentang tolak ukur dirinya sendiri kayak gitu. Sehingga pada akhirnya perempuan itu sering hidup di antara tuntutan dunia dan pencarian jati dirinya. Padahal Islam tidak pernah meminta perempuan menjadi lemah. Islam juga Islam juga tidak pernah melarang perempuan itu ingin berkembang gitu, sehingga dia takut. Yang Islam arahkan itu, yang Islam inginkan itu, perempuan-perempuan tetap
tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi. Hal ini ada dalam tulisan karya Yusuf Al-Qaradawi, yaitu dalam bukunya Women in Islam, seperti itu. Artinya, Islam tidak membatasi perempuan untuk berkembang, tetapi mengarahkan bagaimana perkembangan itu tetap bernilai ibadah, seperti itu. And next, di slide selanjutnya, realitanya muslimah modern di zaman sekarang itu muslimah hari ini hidup di era dengan lebih banyak kesempatan, tetapi juga lebih banyak banget tuntutannya, teman-teman. Betul atau betul? Betul banget ya. Kenapa kok kita dituntut banyak banget? Iya, di era modern seperti saat ini, kita itu banyak banget loh kesempatannya. Kita diberikan kesempatan untuk berpendidikan, untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa memiliki ilmu, berpikiran luas. Itu kita banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil. Tapi tantangan untuk kedepannya, untuk kita memenuhi segala standar itu, kita juga dipenuhi dengan banyak tuntutan, dan itu membuat kita dilematis dalam menentukan arah dan tujuan kita, seperti itu. And next, gimana nih cara kita untuk bisa terus berjalan? Tantangan terbesar muslimah modern bukan hanya tentang menjadi sukses, teman-teman, tetapi bagaimana tetap menjaga nilai diri di tengah perubahan zaman. Jadi, kata sukses itu tidak selalu menjadi salah satu capaian utama untuk kita semua. Akan tetapi nilai diri yang ada di dalam diri kita itu adalah poin yang paling penting, teman-teman. Karena apa? Karena zaman terus berganti. Orang-orang yang ada dalam bidang-bidang pemerintahan, dalam apapun kedudukannya, profesinya, itu dapat silih berganti. Tetapi nilai diri kita yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, teman-teman. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk bisa mempertahankan nilai diri kita, teman-teman. Karena yang membedakan diri kita dengan yang lain adalah apa? Adalah nilai diri kita. Dimana ketika kita memiliki nilai diri, kualitas diri, maka semakin kuat juga kita dibedakan dengan yang lain. Kita memiliki warna yang khas di antara yang lainnya. Ketika yang lain ikut-ikutan dengan zamannya, tidak memiliki nilai diri, tidak memiliki patokan prinsip utama dalam hidupnya, dan ketika kita memiliki nilai diri, maka kita semakin berkualitas untuk melihat segala halnya di luar sana, seperti itu. And next, di slide selanjutnya, Islam memuliakan perempuan. Islam datang bukan untuk membungkam perempuan, tapi untuk memuliakannya. Betul sekali, karena ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di mana Islam datang ke dunia ini bukan untuk merendahkan kedudukan daripada kaum perempuan, di mana Rasulullah SAW menjadikan figur yang paling utama, di mana ketika itu banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, lalu Rasulullah memberikan tauladan dengan menggendong Fatimah Az-Zahra di hadapan banyak suku Quraisy pada masa itu. Beliau menunjukkan bahwa inilah anak perempuan memiliki kualitas yang dimana tidak untuk direndahkan, tidak untuk didiskriminasi seperti itu. Karena anak perempuan itu juga sama seperti laki-laki, dia memiliki hak untuk disayang, untuk diberikan pendidikan yang layak, seperti itu. Rasulullah mencontohkannya. Maka dari itu Islam datang bukan untuk membungkam perempuan, tetapi untuk memuliakan kedudukan perempuan. Perempuan bukan pelengkap peradaban, tetapi bagian penting dari peradaban, karena
adanya peradaban ini adalah dari rahim seorang perempuan. Kemudian dalam Islam, kehormatan perempuan itu dijaga bersamaan dengan potensinya, seperti itu ya. Jadi jangan pernah meredupkan mimpi-mimpi kita, meredupkan semangat kita untuk terus menggali potensi kita, karena Islam itu sudah menjamin kehormatan perempuan, di mana kehormatan perempuan itu dijaga bersamaan dengan potensi yang seiring dengan berjalannya waktu ia asah-asah agar kemudian potensi tersebut dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. And next. Nah, ada beberapa gambar nih yang tadi berkaitan dengan slide sebelumnya, teman-teman. Di mana itu ada gambar pembakaran, ya. Bahwa di sini kita bisa lihat di mana kedudukan perempuan di masa sekarang itu, teman-teman, sebenarnya sudah kita ini sudah sangat-sangat bersyukur sekali bisa ada di masa kini. Berbeda di zaman dahulu, di mana ada gambar pembakaran perempuan, itu merupakan salah satu gambar yang saya ambil, yaitu dari salah satu sumber referensi sejarah, di mana itu terjadi pada tahun 1800-an ya. Itu adalah seorang janda perempuan yang dia membakar dirinya. Jadi pada zaman dulu ketika tahun 1800-an itu, ketika pemerintah kolonial Inggris masih menjajah wilayah India, di mana ketika itu masih dipimpin oleh Raja William. Nah, ketika itu masih ada namanya tradisi sati. Tradisi sati itu adalah ketika seorang perempuan dia ditinggal suaminya meninggal dunia, maka perempuannya itu juga harus meninggal dunia, harus mengikut dengan suaminya. Dengan cara apa? Dengan cara membakar dirinya sendiri. Seperti itu, seperti yang ada dalam gambar. Nah, makanya itu gimana bayangkan frustasinya perempuan-perempuan zaman dulu, di mana mereka belum punya yang namanya pegangan tentang nilai dirinya sendiri. Mereka hanya mengikuti tradisi-tradisi pada zaman itu. Bayangkan bagaimana perempuan-perempuan di masa itu mereka ingin bisa mendapatkan keamanan untuk dirinya sendiri saja pun sangat sulit sekali seperti itu. Sehingga kemudian Islam datang untuk menjaga hak-hak perempuan, memuliakan kedudukan perempuan. Dan kemudian di gambar sebelahnya itu ada gambar perbudakan pada masa jahiliyah, di mana perempuan-perempuan di masa itu seperti barang yang didagangkan, bisa diperjualbelikan ya teman-teman, seperti itu. Akan tetapi berbeda sekali halnya hingga kemudian Rasulullah memuliakan kedudukan daripada perempuan. Jadi perlu diingat bersama-sama teman-teman bahwa Islam tidak mengecilkan peran perempuan, tetapi Islam memuliakan keberadaannya. Seperti itu. And next, di slide selanjutnya kita akan belajar bersama muslimah hebat dalam Islam. Ada siapa saja yang bisa kita pelajari muslimah-muslimah hebat dalam Islam yang bisa kita jadikan breaking the stigma, di mana muslimah modern dan berdaya itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu ya. Tidak hanya muslimah-muslimah modern di masa kini yang seperti kita. Di zaman dulu ada muslimah-muslimah hebat dalam Islam seperti Khadijah radhiyallahu an. Beliau adalah entrepreneur woman pertama di dalam dunia, bahkan di Islam sendiri beliau adalah pengusaha perempuan pertama dalam Islam yang memiliki kecerdasan, keberanian dan kemampuan untuk memimpin, seperti itu. Dan itu juga dijelaskan dalam buku Great Woman of Islam ya. Ada kalau teman-teman nanti mau baca buku itu, karya Mahmud Ahmad Ghadanfar, di mana dijelaskan bahwa bagaimana Khadijah ini memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti halnya keberanian dan kemampuan memimpin. Tapi Khadijah ini dia tidak kehilangan kelembutannya, fitrahnya sebagai seorang perempuan, dan juga kasih sayangnya sebagai seorang istri terhadap Rasulullah. Jadi walaupun Sayyidah Khadijah ini beliau
memiliki keunggulan-keunggulan yang sangat unggul, berbeda dengan halnya perempuan-perempuan di masa itu, tapi Khadijah tetap tidak kehilangan fitrahnya sebagai seorang perempuan, seperti itu. Dan kemudian ada juga dari Aisyah radhiyallahu an. Beliau dituliskan juga dalam kisahnya, mungkin teman-teman bisa baca dalam buku Woman Around the Messenger, itu karyanya Muhammad Ali Qutb, di mana diceritakan juga bahwa Aisyah radhiyallahu an ini dia adalah perempuan yang berpendidikan tinggi, ya, di mana ketika itu banyak sekali di masanya Rasulullah ulama-ulama dari laki-laki, ya, di mana ahli-ahli hadis, perawi-perawi hadis itu banyak dari laki-laki. Akan tetapi Aisyah ini menjadi salah satu perempuan paling berilmu pada masanya. Akan tetapi teman-teman, meskipun Aisyah ini berilmu unggul dalam bidangnya, Aisyah tetap pada fitrahnya sebagai perempuan, di mana dia berdaya bukan hanya dari sisi ilmunya saja, akan tetapi dia juga tetap menjalankan fitrahnya sebagai seorang istri Rasulullah yang memiliki sisi kelembutannya juga, dan juga beliau kasih sayang terhadap anak-anak kecil. Kemudian beliau juga aktif, cerdas, dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakatnya, seperti itu. Dan kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita juga bisa belajar. Ada dua tokoh yang kita bisa pelajari, teman-teman. Yang pertama ada Siti Walidah. Siti Walidah itu adalah beliau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari organisasi Muhammadiyah, di mana Siti Walidah Ahmad Dahlan ini beliau adalah perempuan yang berilmu, mampu mengubah masyarakat melalui pendidikan. Jadi Siti Walidah ini banyak mendirikan sekolah-sekolah perempuan pada masa sejak masa pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia. Jadi ketika itu Nyai Siti Walidah ini dia mendirikan sekolah-sekolah kursus menjahit, kemudian ada juga sekolah untuk baca tulis, ada juga sekolah memasak dan sebagainya. Jadi ketika itu Siti Walidah banyak mendirikan sekolah-sekolah kecil di daerah sekitar Kauman, Yogyakarta, sehingga kemudian sekolah tersebut menjadi besar ke seluruh wilayah Indonesia. Dan salah satu nama pergerakan yang didirikan Siti Walidah adalah Aisyah, seperti itu, ya. Kemudian ada juga salah satu tokoh hebat, beliau adalah sosok Bunyai juga, dari Jombang, yaitu putri dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, salah satu tokoh besar ulama. Beliau adalah Nyai Khairiyah, ya, di mana ketika itu di Mekah, di Haramain itu tidak ada pendidikan untuk perempuan, tidak ada sekolah untuk perempuan. Dan kemudian Nyai Khairiyah ini mendirikan sekolah perempuan di Haramain, ya. Nyai Khairiyah kemudian mendirikan sekolah perempuan di Haramain, padahal beliau seorang perempuan, tapi beliau tidak menutup kemungkinan sosoknya sebagai perempuan untuk bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Beliau kemudian menjadi pelopor perubahan untuk kaum perempuan yang ada di sekitar Mekah, di mana orang-orang perempuan-perempuan di Mekah ketika itu belum mengenyam pendidikan, kemudian mengenal sistem madrasah itu dari Nyai Khairiyah. Sampai-sampai Presiden Soekarno itu iri, kok ada salah satu bunyai dari Indonesia bisa mendirikan sekolah perempuan di Mekah. Akhirnya Soekarno membujuk agar Nyai Khairiyah ini kembali ke Indonesia untuk bisa memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, seperti itu, teman-teman. Nah, dari sosok-sosok perempuan-perempuan hebat inilah yang kemudian nanti kita akan bisa jadikan motivasi, inspirasi bagaimana dengan
perempuan-perempuan di masa kini di era modern. Oke? And next, di slide selanjutnya, dari tokoh perempuan hebat tadi kita belajar bahwa menjadi muslimah berdaya bukanlah hal baru dalam Islam, teman-teman. Jadi mereka memiliki ilmu, keberanian, dan kontribusi besar bagi masyarakat, tetapi tetap menjaga akhlak, imannya juga dijaga, dan identitas dirinya sebagai muslimah juga dijaga. Namun, hari ini ketika membahas perempuan yang aktif dan berkembang, yang sering banget ya muncul pertanyaan itu, apakah itu masih sesuai dengan fitrah perempuan? Seperti itu. Karena banyak sekali perempuan-perempuan di zaman sekarang yang mereka masih bingung. Apakah kalau aku nanti jadi dokter, aku akan berhadapan dengan pasien laki-laki, apakah aku masih bisa menjaga fitrahku sebagai seorang perempuan? Kayak gitu. Kalau aku nanti jadi jurnalis, apakah nanti aku tetap bisa menjaga fitrahku sebagai seorang perempuan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di sekitar pikiran teman-teman yang bertanya-tanya, bagaimana jika aku menjadi ini dan apakah itu masih dalam fitrahku, seperti itu. Nah, malam ini kita akan kaji, kita cari jawabannya bersama-sama ya teman-teman. Oke, and next di slide selanjutnya, fitrah itu bukan penghalang bagi potensi kita, teman-teman. Jadi lembut bukan berarti lemah. Jadi kalau ada teman-teman semua yang ada di forum ini, misalnya aku banyak banget nih ustazah, aku dibilang terlalu lembut, aku dibilangnya lemah, atau dibilangnya nggak tegas dan sebagainya. No, ya teman-teman, karena pada hakikatnya lembut itu bukan berarti lemah. Karena lembut itu merupakan sifat yang memang fitrah melekat pada seorang perempuan, seperti itu. Dan empati atau rasa kasihan yang ada dalam diri kita terhadap orang lain itu adalah kekuatan bagi seorang perempuan, bukan kekurangan dari diri kita. Jadi kalau teman-teman misalnya menjadi seorang pemimpin perempuan di organisasi, misalnya di Rohis, kemudian teman-teman memiliki rasa empati terhadap yang lain, terhadap orang yang lebih membutuhkan, maka itu bukanlah suatu kekurangan dari diri kita. Itu merupakan kekuatan dari diri seorang perempuan. Jadi kelembutan, rasa kasih sayang, atau bisa dibilang dengan empati, itu merupakan lahiriah dari seorang perempuan. Seperti itu fitrahnya. Kemudian perempuan itu tidak harus menjadi keras untuk terlihat kuat, ya teman-teman. Jadi janganlah terlalu keras terhadap diri sendiri, ya. Kayak aku harus terlihat tegas, aku harus menjadi perempuan yang tegas, yang disegani, kemudian yang berwibawa dan sebagainya. Ada standar-standar yang kemudian membuat diri seorang perempuan itu menjadi keras terhadap dirinya sendiri. Mulai saat ini teman-teman, tanyakan lagi kepada diri sendiri. Tanyakan lagi bahwa apakah aku sudah perhatian, sudah sayang dengan diriku sendiri, kayak gitu. Apakah aku sudah terlalu keras dengan diri sendiri, seperti itu. Bahwasanya untuk kita setiap hari dalam melewati suka dan duka itu hanya diri kita sendiri, teman-teman. Makanya janganlah terlalu keras dengan diri sendiri. Untuk apa? Untuk memenuhi standar-standar yang terkadang itu tidak mendatangkan manfaat, atau itu terlalu berlebihan untuk diri kita sendiri. Jadi yang sedang-sedang saja untuk diri sendiri, seperti itu. Jangan terlalu keras, sayangi diri sendiri, dan lihat bagaimana diri kita
bisa nyaman untuk menghadapi segala halnya, seperti itu. And next, di slide selanjutnya, tantangan muslimah modern. Ya, tadi kita di awal udah membahas tentang bagaimana perempuan modern dan zaman dahulu, kemudian tantangan-tantangannya yang akan kita bahas di masa kini. Tadi sebelumnya kita udah membahas tentang fitrah nih, fitrah perempuan dari lemah lembut, kemudian kasih sayang, empati, dan kemudian juga tidak keras terhadap diri sendiri. Lalu tantangan apa aja yang akan kita hadapi? Bahwa ketika dunia menuntut kesempurnaan, di saat itulah kita mendapatkan tantangan yang terbesar dalam hidup seorang perempuan, ya. Perempuan itu dituntut untuk sempurna, teman-teman. Betul atau betul? Betul sekali, ya. Kenapa kok perempuan itu dituntut sempurna, Ustazah? Ya, di keluarganya dia dituntut menjadi anak yang pintar, kemudian yang bisa mengerti keluarganya, kemudian dituntut untuk bisa berprestasi, memiliki karir yang bagus, kemudian di lingkungan pertemanannya dia dituntut menjadi teman yang mampu memahami perasaan teman lainnya, kemudian di lingkungan pekerjaannya dia dituntut untuk bisa memiliki penghasilan ataupun karir yang bagus. Padahal kalau dibilang bahwasanya perempuan itu bisa dibilang kalau langkah laki-laki itu sangat panjang, seperti itu. Kalau langkah perempuan itu bisa panjang juga kok, Ustazah, bisa. Tapi perempuan itu dipatok dengan usia. Ada batasan-batasan yang menuntut kesempurnaan untuk seorang perempuan. Perempuan yang terlambat menikah sedikit nanti dituntut sama lingkungannya. Kok nggak nikah-nikah, udah ketuaan, udah umur gini kapan nikahnya? Kayak gitu. Kemudian ada juga yang dituntut kalau sudah nikah kok belum punya keturunan, belum punya anak, seperti itu. Nanti teman-teman yang belum biasanya di lingkungan keluarganya mungkin ada yang bilang kok belum punya pasangan, belum punya pacar dan sebagainya, kayak gitu. Ada saja pertanyaan itu di luar kontrol kita yang itu menuntut kesempurnaan dari seorang perempuan sendiri, gitu ya. Kemudian di media sosial itu sering banget perempuan lupa menghargai dirinya sendiri, dimana banyak sekali ya sosmed yang menampilkan perempuan-perempuan yang mungkin standarnya standar sosmed gitu. Padahal sebenarnya tidak sesempurna itu ya teman-teman. Kadang rumput tetangga itu terlihat hijau, padahal sebenarnya tidak, teman-teman. Ada banyak sekali kekurangan dan kelebihan dari setiap orang. Jadi kita tidak boleh selalu menuntut diri kita untuk bisa sempurna mengikuti standar perempuan di sosial media. Misalnya, ada nih artis misalnya ada selebgram, misalnya Dinda Hau, dia solehah ya, dia cantik, hidungnya mancung, putih, kayak gitu. Aku juga mau seperti itu, kayak gitu. Jadi kita tidak boleh sampai menuntut diri kita, standar diri kita membandingkan dengan perempuan lain ya teman-teman, terutama perempuan-perempuan yang ada di sosial media. Jadi itu sama juga kita tidak menyayangi diri kita sendiri, seperti itu. Kalau kita ingin mencari inspirasi dari orang lain di sosial media, maka carilah inspirasi yang dapat mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri. Misalnya pemikiran dari Najwa Shihab ini bagus, aku mungkin bisa baca beberapa referensi buku-buku nih yang dibaca dari Najwa Shihab. Pengetahuan dari misalnya ada lagi
Saya nggak begitu banyak ngikutin ini ya, apa namanya, seleb-seleb di sosmed, karena memang setidak menjadikan standar itu terhadap perempuan-perempuan di sosial media gitu. Jadi misalnya teman-teman menemukan inspirasi siapa aja di sosial media yang dia bisa diambil nilai positifnya, ambil nilai positifnya. Tapi kalau lebih banyak madorotnya, dibuang ya teman-teman, seperti itu. And di poin kedua kita akan di poin kedua ini kita akan pelajari bersama ya, bahwasanya perempuan itu tidak semua yang terlihat sempurna itu benar-benar bahagia, teman-teman. Standar-standar di sosial media yang menunjukkan dia bahagia dan sebagainya itu tidak semuanya terlihat baik-baik saja, teman-teman. Setiap orang itu akan diuji, memiliki ujiannya masing-masing. Jadi jangan sampai kita hanya melihat sisi-sisi dari kebahagiaan mereka saja. Ada kalanya kita juga harus melihat bagaimana mereka bisa menghadapi setiap badainya, bagaimana mereka bisa sampai di titik itu. Jadi kita ambil poin-poin di mana itu bisa menjadikan kita bertumbuh menjadi lebih indah lagi, seperti itu. Banyak perempuan yang capek, yang lelah karena terus berusaha memenuhi standar yang tidak pernah selesai. Nah, ini sering banget terjadi ya, karena sering ngumpulin bagian-bagian dari reels dan sebagainya, dari TikTok, Instagram, akhirnya pengen seperti ini, pengen seperti itu, dan akhirnya kelelahan sendiri, burn out sehingga dia kayak, aku udah ngumpulin mau kayak gini dulu, aku mau seperti ini dan ini, akhirnya nggak tercapai semua, akhirnya burn out dan akhirnya menjadi kelelahan untuk dirinya sendiri. Nah, na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillahi min zalik. Semoga teman-teman semua terjaga dari hal itu, bisa menjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat dari sosial media. Dan saya yakin ya, semua yang ada di sini pasti bisa menyaring-nyaring informasi ataupun konten-konten dari sosial media yang mendatangkan manfaat untuk diri kita, dunia dan akhirat kita. And next, di slide kedua di slide selanjutnya kita akan belajar tentang validasi dunia versus nilai diri nih. Gimana nih berkaitan sama validasi dunia dan versus nilai diri? Apakah kita itu hidup untuk dilihat atau bertumbuh sih, teman-teman? Sebenarnya ada sebagian orang yang hidup itu cuma untuk dilihat, cuma untuk biar dilihat baik-baiknya aja sama manusia. Padahal sebenarnya yang paling utama kita harus bisa dinilai baik itu adalah dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penilaian manusia itu tidak ada habisnya, teman-teman. Hari ini kita bisa dinilai baik sama teman kita, besok kita bisa dinilai buruk sama teman kita. Hari ini kita bisa dipuji-puji, besok kita bisa diinjak-injak, teman-teman. Karena apa? Karena Allah Maha membolak-balikkan hati setiap manusia. Maka dari itu tidak ada bagus-bagusnya jika kita harus dilihat oleh manusia, seperti itu. Lalu, apakah kita hidup untuk bertumbuh? Mari kita temukan jawabannya di slide selanjutnya. Nah, validasi dunia versus nilai diri. Ya, dunia membuat perempuan itu sibuk terlihat baik, tapi lupa merasa cukup. Kita hanya sibuk agar bisa dilihat baik oleh orang lain, tapi kita lupa untuk bisa merasa cukup. Cukup akan apa? Cukup akan segala yang Allah berikan pada diri kita, seperti kesehatan, ketenangan batin, kemudian hal-hal kecil seperti keluarga yang baik, orang tua yang masih ada mendampingi kita. Hal-hal itu yang seharusnya kemudian
menjadi suatu hal yang cukup untuk kita tanpa perlu kita membutuhkan validasi dari dunia lain atau dari sosial media dan orang-orang di sekitar kita. Harga diri tidak lahir dari likes dan pujian manusia, ya. Likes dan pujian manusia itu bukanlah yang kemudian menentukan harga diri kita, teman-teman. Perempuan yang mengenal dirinya tidak mudah kehilangan arah. Meskipun dia tidak dapat banyak likes, tidak dapat banyak pujian, tidak dikenal oleh banyak orang di sosial media, itu tidak menurunkan kualitas dan standar harga diri seorang perempuan. Karena apa? Karena perempuan yang sejati, karena perempuan yang benar-benar berkualitas adalah dia yang terus meningkatkan kualitasnya untuk dunia dan akhiratnya, dan semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. And next, di slide selanjutnya, menjadi muslimah modern tanpa kehilangan arah, ya. Jadi kita adalah muslimah modern nih yang ada di masa kini, tapi kita juga tidak kehilangan arah dalam melihat segala halnya. Muslimah modern itu bukan sekedar perempuan yang mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi perempuan yang tetap menjaga imannya, kemudian arah hidupnya dan nilai dirinya di tengah perubahan zaman. Walaupun zaman terus berubah, tapi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu terjaga, dan arah hidup kita terhadap Islam, pegangan hidup kita terhadap Al-Quran dan hadis itu akan selalu ada, selalu terjaga tanpa tergantikan dengan hal-hal lainnya di luar sana. Dan begitupun nilai diri kita akan tetap akan berprinsip meskipun zaman terus berubah. And next, di slide selanjutnya kita akan belajar bahwasanya menjadi perempuan itu tidak menutup kemungkinan kita harus belajar teknologi, pendidikan, keterampilan. Semua itu merupakan bagian dari ikhtiar muslimah untuk bertumbuh, ya teman-teman. Jadi jangan burn out, jangan hanya terus-terusan galau, ya. Aduh, temanku begini, temanku begitu, kayak gitu. Kita harus jadi perempuan yang pintar, teman-teman. Perempuan yang melek akan teknologi. Apa aja yang sekarang berkembang, ya, di era teknologi seperti sekarang, teman-teman harus belajar. Harus banyak ikut kelas-kelas online. Mungkin banyak sekarang kelas-kelas online, ya, yang berkaitan dengan saham, investasi, kemudian berkaitan dengan pendidikan, mungkin juga berkaitan dengan bagaimana dunia kesehatan bersama dengan teknologi. Jadi jangan sampai kita jadi perempuan atau muslimah yang mundur, ya. Karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari kita tertinggal banyak jauh di bidang teknologi kayak gitu. Kalau perempuan-perempuan Eropa, perempuan Barat, mereka bisa canggih teknologi, kenapa perempuan-perempuan Islam juga nggak bisa canggih teknologi? Kita harus lebih unggul dari perempuan-perempuan Barat karena di bidang teknologinya. Karena apa? Karena kita merupakan rahim peradaban yang nanti kita akan bisa mendidik anak-anak kita, ya. Dimana nanti di masa teman-teman saat ini, ya, 2 atau 3 tahun yang akan datang, seluruhnya pekerjaan itu akan banyak digantikan oleh teknologi. Tenaga-tenaga manusia akan digantikan oleh AI, kemudian oleh robot-robot, robotik dan sebagainya. Jadi kita seenggaknya kita harus melek terhadap teknologi di zaman sekarang. Apa saja harus teman-teman ikuti, ya. Jadi jangan burn out hanya sekedar mengikuti konten-konten sosial media, quotes dan sebagainya, tapi teman-teman juga harus punya skill, soft skill yang itu nanti yang akan sangat bermanfaat bagi teman-teman di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke? Terus semangat bertumbuh karena perempuan
yang berilmu akan lebih mampu menjaga diri, keluarga, dan peradabannya. And next, perempuan modern tanpa kehilangan arah, ya, dimana kita boleh hidup modern di era sekarang, tapi kita jangan sampai, nauzubillah, jangan sampai kehilangan arah, ya teman-teman. Modern adalah lebih ke cara berpikir kita, tidak kolot, tidak kuno. Jadi kalau ada apapun nanti teman-teman berhadapan dengan teknologi dan sebagainya, nanti bagaimana dengan hukum fikih dan sebagainya, teman-teman itu bisa tahu, bisa mengerti cara berpikirnya, tidak taklid. Teman-teman bisa mengembangkan cara berpikir modern dan islami seperti itu. Maka dari itu sangat penting perempuan itu harus melek terhadap Islam, kemudian kajian-kajian fikih dan sebagainya, dan juga teknologi seperti itu. Kemudian perempuan bisa berkembang tanpa meninggalkan prinsip, ya. Jadi teruslah berkembang, apapun cita-cita yang teman-teman ingin raih di masa depan, teruslah belajar dan belajar. Karena di masa belajar itu kita seperti nelayan yang menebar jaring itu ke segala penjuru lautan, yang nanti kita akan mendapatkan apa? Ada mungkin mendapatkan ikan, kura-kura, kepiting, mungkin juga kita akan mendapatkan ubur-ubur dan sebagainya. Apapun nanti yang akan kita dapatkan dari dalam lautan itu berupa ilmu yang nanti masing-masingnya pasti akan membawa kebermanfaatan untuk teman-teman di masa depan. Ya, jadi terus semangat belajar, terus semangat berkembang. Ya, mengikuti zaman itu tidak harus menghilangkan identitas kita sebagai seorang muslimah perempuan, gitu. And next, breaking the stigma. Perempuan bisa melangkah jauh tanpa kehilangan dirinya. And next, breaking the stigma yang seperti apa? Perempuan bisa mengejar pendidikan, kemudian bermimpi dan kesuksesan tanpa kehilangan kelembutan hatinya. Perempuan bisa mandiri dalam berpikir dan berkarya tanpa meninggalkan fitrah dan nilai dirinya. Perempuan bisa mengikuti perkembangan zaman, belajar teknologi, dan membuka wawasan tanpa kehilangan identitas keislamannya. And next, refleksi diri yang terakhir yang bisa kita refleksikan bersama. Lalu, apakah aku sudah hidup sesuai dengan nilai yang aku yakini? Apakah teman-teman, termaksud saya pribadi, apakah kita sudah hidup sejauh ini dengan nilai-nilai yang sudah kita yakini? Dan apakah kita terlalu keras pada diri sendiri? Tanyakan dalam diri teman-teman semua. Apakah itu sudah sesuai dengan teman-teman semua? Apakah aku berkembang untuk bertumbuh hanya untuk bisa diterima di lingkungan? Kadang teman-teman, yang paling kita butuhkan itu bukan validasi dari lingkungan kita, teman-teman kita, dan keluarga kita. Tapi yang paling kita butuhkan dalam hidup kita itu adalah ketenangan, teman-teman. Maka apapun yang teman-teman jalani, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Bertumbuh bukan untuk mencari validasi atau untuk diterima, tetapi berjalanlah agar teman-teman bisa lebih tenang, agar diri teman-teman tenang, nyaman untuk bisa menjalani apapun yang akan nantinya dijalani, seperti itu, ya. And next, menjadi muslimah yang utuh. Mari kita menjadi muslimah yang utuh. Dunia tidak membutuhkan perempuan yang sempurna, ya. Tetapi perempuan yang sadar akan arah hidupnya itu pengen seperti apa, ingin seperti apa, yang semuanya nanti akan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertumbuhlah, tetapi jangan kehilangan diri sendiri. Tetaplah lembut di dunia,
yang memaksa perempuan menjadi keras. And terakhir, kata-kata dari saya, bertumbuhlah setinggi mungkin, tetapi tetap berpijak pada iman. Karena muslimah yang sejati bukan hanya yang terlihat kuat di mata dunia, tetapi juga bernilai di hadapan Allah. Itu saja. Untuk selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Semoga materinya bisa difahami dan masih semangat mengikuti diskusinya, kajiannya. Oke.